Oh, mau balik lagi nggak besok? Ah, Gimana sembuhnya? ah? Gimana sembuhnya? Kalau apa? Gimana sembuhnya? Gimana sembuhnya? Itu kan diizinin cuma sampai hari Minggu doang. Gimana? Suruh mana juga sampai sembuh, suruh mana juga. Ya, terus harus itu dulu, harus minta izin lagi dong ke dokter kalau kayak gitu. Ke dokter lagi, ke sana lagi berarti. Dianterin ke sana suratnya gitu ke pesantren. Hah? Emang siapa sih? Kata mama katanya kamu dibully sama teman sekamar kamu. Hah? Kan dibully sama Siap? teh. Hah? Ada jeger, ada yang jeger satu SMP. Nanti kalau ikannya berdagang, kalau ikannya berdagang pas di sekolahnya dibawa ke sana, di pojok SMP, ditonjokin. Emang Dika bedegong? Kenapa sih? Dika emang bedegong? Ini cuma masalah sap doang. Hah? Sap Sap? sap ya kita tempat yang kosong pas sholat. Masa Terus? depannya kosong, dia teh kita suruh dia kata maju, kagak mau, kata dia teh berdagang. Kamunya disuruh sap, masuk sap ke depan nggak mau? Udah sap dia, Hah? udah mah sap yang kosong, sap yang di dia Masa suruh ngisi atau gimana? pengisian. Dia kagak mau, orang sap di depan ada. Masa cuman kayak gitu doang? Terus Mang Jomon tahu nggak? Hah? Udah pada tahu, keamanan juga udah tahu, tapi Nggak, udah kapok-kapok. nggak kapok-kapok. Terus ini Dika gimana? Mau diurusin apa enggak? Hah? Mau bawa Andre ke sana ke pesantren? Boleh? Hah? Kalau misalkan Andre ke pesantren nanti pakai seragam polisi, Dika ntar malu nggak? Hah? Jangan. Biar kapok. Yang mana sih orangnya? Yang mana? Yang gede badannya, Hah? yang gede badannya. Yang gede badannya? Emang itu kelas 1? Ya cuma hampir hampir kena doang, teman-teman udah takutnya dikagak takutnya dikagak. Ya sekarang kalau misalkan nama ayah dikasih tahu orangnya, nanti ke Dika malah tambah. Nah nanti teh nambah tadi katanya nambah itu. Ya terus Dika maunya gimana? Mau didiemin apa mau diomongin orangnya? Hah? Demi Ya diemin kenapa tuh Dika? Ya sekarang mah gini aja, cuman sekedar kalau misalkan kata dia, kalau misalkan emang cuman sekedar isi sap yang kosong, ya nggak apa-apa, isi aja. Emang kenapa sih nggak mau? ini kalau lagi sama temen sama si Farhan. Kecuali kalau misalkan Dika suruh nyuri, Dika nggak mau, nah terus dia langsung marah, nah baru itu salah. Kalau sekedar cuman kayak gitu doang nggak apa-apa. Ayah mah tahu dunia dunia pesantren kayak gitu teh bercanda. Ayah pernah sering dibully sama kakak kelas, apalagi kalau lagi tidur digangguin, ditonjokin. Cuman ya biasa. Kalau udah kelas 2 kelas 3 mah enggak bakalan. Emang kalau Nambah ah nambah kelas 2 lagi ada, kelas 2 emang kelas 2 ada yang berani ke kamar kelas 1? bukan nonjokin kelas 2 seangkatan. Jadi teman yang kelas 2 teh malu-maluin tetap, malu-maluin kelas 2, langsung sama jegernya dibawa ke pojok masjid, ditonjokin, nah berdarah. Oh sampai berdarah kayak begitu, masa pihak pondok diem aja? Diancam kalau bilang nambah parah. Tambah parah. Yang siapa yang sampai berdarah itu siapa? Kelas 2 Kelas 2 sama kelas 1? enggak, kelas 2 nonjok kelas 2. Kelas 2 sama kelas 2. Masa nggak ketat? Kan biasanya ada ketua-ketua kobong ya kan? Atau ngomongnya pada kemana, sudah pada tidur, sudah pada keluar.
Terus ini Dika sakit karena bukan dibully, emang karena lagi sakit. Hah? Kamu kenapa? Nggak mau makan? Telat makan atau gimana ini? Nah, Hah? kalau makan tuh suka mual. Ya kan tadinya meren telat makan, kamu pas giliran makan nggak makan. Perutnya kalau Kalau makan emang cuma kan nitip lah. Ikan nitip bubur makan setengah. kan ada Mang Jomon baik. Kenapa pakai Mang Jomon? Malumnya pernah ngospek si Fajar, terus Fajar gitu kayak gitu terus gak ada kabar. Ya terus misalkan ayah nih ya besok kalau misalkan atau besok atau lusa misalkan ayah ke pesantren, ayah telepon Andri yang polisi ponakan ayah ke pesantren ikut ngasih tahu anak yang bandel, nanti gimana? Kan nggak ada bukti kecuali kalau misalkan ada yang luka atau ada yang apa baru. Ini kan cuman dibully cuman kayak gitu doang kan, cuman dorong doang kan. Tonjok Hah? 5 orang. Tonjok 5 orang siapa aja? Si Rizdan dipukulinnya di kelas 3 di kelas 7. Terus Awalnya pas pada bikinnya dirangkul, terus sama teman si Arya tuh tuang didorongin langsung jatuh, langsung ditonjok sikut kayak itu teh bercanda apa beneran? bener. Terus nangis nggak? Hah? Kalau nggak nangis berarti bohongan. Kalau nangis nama dibully, Hah? nangis nama dibully. Itu yang nonjok ini satu orang doang. 5 banyak. Si Hah? Romli, si Arya, Yang satu kamar Dika. bukan sepanjang doang. Yang satu kamar si Pajar doang, premannya. Yang kobong 4 si Pajar namanya. Terus yang lainnya berapa orang? Kalian cuma si Romli, si Arya, Yang premannya yang mukulin si Romli siapa aja? tungguin si Rizdan. Yang mukulin si Rizdan siapa? Jadi katanya si Fajar, si Rizdan sama si Romli. Langsung dipisahin sama si itu, si Rois. Kelas 1 apa kelas 2? Kelas 1. Premannya kelas 1. Masa preman kelas 1 udah jadi preman? Kan ada kelas 2, kelas 3. Nunjukin kan, ngejagain kan kelas 1 doang. Maka kelas 2 nggak berani. Dia kenapa nggak bilang? Kan dia kan punya ada saudara kelas 2 yang orang truk mungkal teh, siapa namanya? Kenapa nggak bilang ngomong Abu? Lupa. Mabungin nunjukin. Nunjukin siapa? Nunjukin kelas 1. Hah? Keluar tadi kan. Pas tak paruh kan yang pedagang kelas 2 langsung ditunjukin sama aku. Dika pernah bilang nggak sama Abu, sama Abu itu siapa namanya? Si Pajar. Si Pajar pernah nonjok Dika. Si Pajar kan yang pernah nonjok Dika, yang pernah Ngancem doang. yang ngancem doang. Ngancemnya gimana? Di gunung siapa aja. Sekarang dia tahu. Sekarang kalau misalkan ayah ke pesantren, kalau misalkan bilang sama si Pajar, nanti Dika tambah dibully apa dia takut? Sama dibully. Hah? Sama dibully. Tambah Pas dibully. ada orang tua mah baik, makanya pas gak ada teman, gak ada orang tua mah udah. Jadi kalau pas ada orang tua mereka baik, pura-pura si Pajar gitu. Kalau pas nggak ada orang tua dibully gitu. Berarti bukan ke Dika aja. Si Ajka pernah benang nggak si Ajka? Lah kok nggak, kenapa? Kan sekali mah gak berdua, nggak suruh diisi, sama suruh diisi. Nah, berarti yang salah dari Dika berarti. Yang salahnya Dika berarti gitu. Sekali mah suka ngasih adrai. Sekali mah suka ngasih adrai. Masih apa? Adrai. Adrai apa? Makanan. Ke si Pajar. Terus si Ajka kan nggak pernah, mamanya nggak pernah kasih itu. Minjemen panas. Minjemen pemanas. Suka minjem pemanas. Kamunya meren terlalu di sana, mungkin terlalu sombong kali kelihatannya ya. Enggak sombong, biasa. So artis YouTube gitu, jadi dia jadi sebel. Ayo si parah. Duluan aja si parah. Emang Dika di situ teman-teman yang akrabnya siapa aja? Si Farhan, si Kiki, si Asma, si Adam. Si itu si
Si bagus ku masih bagus. Sebagus tuh udah aja sama abang sebagus Ah, main-main sama mamang deket sama mamang deketnya Amang. Itu yang duaan teh, yang kemarin yang syuting sama Dika siapa itu? separan terakhir Hah? separan terakhir Si Farhan? seraya Si Radit? Pernah dibully juga nggak dia? bagai sama dua anak Dika Hah? dua anak Dika Nonjok? berdua apa sama Dika bareng sama Dika Dia pernah dibully nggak sama si Fajar? Dika mah jauh sama sepatu Jauh sama si Fajar? suka bisa sama boleh kobong kebarengan wae Ya makanya kalau anak yang kayak begitu mah harus dibaikin. Nah, nggak apa-apa, wajar, nggak apa-apa. Misalkan Dika dikasih kue, kasih, nggak apa-apa. Cuman kayak gitu doang mah. Kalau misalkan cuman sekedar suruh, hei Dika isiin sap, nggak apa-apa. Kecuali misalkan Dika disuruh nih, Dika ambilin tuh uang si itu, Dika nolak, Dika digebukin, baru itu bisa dikasusin, di penjara. Cuman kayak begitu doang mau dimaklumin. Kalau di Kobong emang kayak begitu, emang ada bully-bulian. Kayak sama aja di sana juga. Kalau misalkan ada orang tua nih datang nih, apalagi lebih parah kalau di Pondok Ayam mah dibobol itunya, uangnya pada diambilin, minyak pada diambilin. sama Hah? sama Sama apa? kayak itu dibobol kelasan mojong kelas 6 mojong kelas 2 mah sekali teh mau kemana dibobol itu yang diambil Terus suka ada kali kunci diambil kayaknya susu dia 2 renceng habis mau diambil semuanya diambil diambil semuanya. alat mandi suka diambil suka dipinjam Ya kalau dipinjam sih nggak apa-apa, suka wajar. ditaruhnya suka di kobong lain kobong 19 di atas Dika selama di pondok apa yang pernah hilang? ada ya uang 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 pernah tuh dipinjam dipinjam sama siapa? sama kelasannya Mang Joming 50.000 Terus udah digantiin. ditagih sama Mang Joming udah ditagih gua duit sampai sekarang minjamnya mah udah sampai pas itu pas puasa Udah lama. Itu yang minjam kakak kelas kelasnya Mang Joming kelas 2 kelas 2 SMA. pas amplop sama di KW minta dry Belum dibalikin. Itu ke Dika doang apa ke semua teman-teman Dika juga pernah dipinjam sama dia? Dika 2 Kok Dika doang? Mungkin Dika royal kali jajannya ya. setelah dia beli pagar dengan sekarang lagi bebe dia minjam atau kan minjam duit 50 kalau gantian per minggu ya udah kasih ya balik emang di gantian kalem dibalikin udah dikasih ada minggu kan juga tagih teh gua Ya tuh kenapa dikasih? ya Bilang aja Dika nggak megang uang. Dika kan meren ngeliatin megang uang meren ke orang-orang ya. dia kan muka dompet mah di dalam loker Ya udah sekarang mah nggak usah megang uang itu, udah kasihin aja ke itu aja, ke Mak Endeh aja, titipin. Nanti kalau misalkan mau jajan ke Mak Endeh minta gitu aja ya sekarang mah ya. Jangan megang uang sendiri, kamu belum bisa megang uang sendiri, apalagi uang 50.000 100.000. Kalau kayak gitu mulu mah tuh gimana? Itu kan kamu kan udah ada uang bulanan, dikasih juga uang pegangan juga, ya harusnya mah cukup. Gimana kalau misalkan uangnya titipin ke Mandeh, tapi tetap uang yang di koperasi, nanti misalkan kan mama suka ngasih nih tambahannya 200.000, kasihin ke Mandeh, nanti kamu mintanya ke Mandeh. Hah? malam kan gua jajan malam pagi mandi datangnya pas jam 10 kamu nyari Ya berarti ke Mandeh minta sebelum Mandeh itu tutup atau sorenya minta dulu buat jajan besok. Cuma jangan diambil semua, maksudnya 10.000 ke 20.000 ke gitu. Jadi buat besok kalau Mandeh belum datang tadi kata udah punya uang dari Mandeh gitu. Hah?
Kamu tuh belum bisa pegang uang, ah. Kamu tuh masih polos, masih bisa dikerja-kerjain sama senior-senior kamu. Belum pantas pegang uang. Kecuali kamu udah kelas 2, kelas 3. Nah, baru kamu agak senior di situ, agak hidung pegang uang. Tapi selama kamu dibully ada yang luka-luka nggak? Kalau ada yang luka-luka, kasusin. Gimana? Ada yang ada luka-luka nggak? Dia kan cuma diancam-ancam doang kan? Hah? Ya nggak apa-apa, cuma ngancam-ancam kayak gitu doang. Cuma ngancam ditonjok gitu kan? Hah? Kecuali kalau kamu emang udah beneran ditonjok sampai luka, terus kamu itu sakit perut, sakit dada, sesak napas teh abis ditonjok apa emang sakit? Sakit panas berapa kali ngap. Ngap. Gara-garanya apa? Telat makan. Hah? Setiap waktu makan masuk ditawarin buku. Ini nanti kalau misalkan mama ngasih uang lebih, mau dititipin ke Mandeh apa ke Mang Jomon? Jangan mah nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Kenapa? Terus ada yang minjem nanti pendek sama zaman mau nyandak atis kewin lebar. Tapi si Rehan si Kadim pinter megang uangnya. Tadi kan nama iya boga kotak ada kuncian royal. Ya kamu si Kadi kalau misalkan di kotak kayak gitu, kotaknya bisa dibawa. Kalau misalkan diambil semua sama kotaknya nggak ada yang tahu, berarti ke bawah semua. Kunci mana? Iya kotaknya, maksudnya kotaknya kan walaupun dikunci kan bisa dipegang kan, bisa diangkat kan. Kalau dipegang sama kotaknya gitu kan bisa aja walaupun pakai magnet kan bisa aja dihancurin di luar pakai martil atau apa gitu kan. Bisa. Terus kamu kenapa kalau misalkan sabun sampo udah persiapan sebulanan tapi suka cepet habis, kenapa itu? Dipinjam apa diminta? Hah? Amang suka langsung ngambil teh. Mang Amang suka ngambil. Perasaan nongdom. Kan Dika kan udah jadi YouTuber, harusnya banyak yang tahu Dika. Berarti banyak yang ingin berteman sama Dika berarti kan? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Diledek. Hah? Diledek. Diledek kumaha? Itu yang mereka yang dirapnya san tabrak sebutnya ayah arwah. Berarti Dika masih baperan. Itu lihat ngambek dah. Kalau di pesantren mah harus kuat mental. Itu segitu belum apa-apa. Nanti di masa yang akan datang, semakin Dika dewasa, semakin banyak cobaannya. Belajar itu jadikan pelajaran aja. Pokoknya yang bully Dika yang namanya Pajar ya. Yang namanya Pajar, kalau misalkan sekedar cuman ngomongin, cuman sekedar cuman gitu-gitu doang mah nggak apa-apa. Kalau misalkan dia nyuruh yang emang wajar, cuman sekedar tuh isi Sabtu Dika, nggak apa-apa, isi aja nggak apa-apa. Kecuali kalau emang dia nyuruhnya yang nggak baik, suruh nyuri atau Dika suruh apa baru Dika tolak. Kalau Dika ditolak, kalau dia marah, kalau dia mukul, kalau Dika luka-luka, itu jadi bukti gitu. Ayah ngerti kalau misalkan ayah komplain, misalkan ayah marah ke Pajar, nanti bukannya Pajar yang tambah baik, yang ada nanti tambah kesel ke Dika. Ngerti kan Dika juga? Tambah kesel. Jadi Dika intinya gimana? Ayah negor si Pajar apa jangan? Tegor? Kenapa jangan? Nambahin diancam deh, kan bebe aja. Tapi kan Andri pernah bilang
Mang, kalau ada apa-apa di pondok bilang aja sama Andri gitu. Ayah nanti bilang jangan ke Andri. Kalau bilang sekarang telepon sekarang. Nanti kalau misalkan besok Dika pulang ke pondok nanti Andri ikut. Minggu kan libur dia kerjanya. Di Polres kan libur. Gimana? Bawa Andri jangan. Biar satu kobong takut, biar Dika dihargai di sana. Nama dongeng. Nah, berarti kalau misalkan jangan kayak begitu, Dikanya harus siap, harus sabar, harus tegar. Pilih mana? Pilih kasusnya diperpanjang apa Dika sabar? Mau yang mana? Mau yang mana? Mau mau diomongin sama ayah si pacarnya apa didiemin? Kalau didiemin berarti Dika harus sabar, harus tahan. Tenang aja, ada hukum, nggak usah takut. Kalau misalkan sampai parah, mukulnya sampai parah, apalagi sampai gimana, ada hukum sekarang mah. Ntar keluarin yang bulinya. Ntar ayah kasih tahu ke Umi. Cuman gitu. Sepajar ini enggak sepajar. Kenapa? Yang dikeluarin. Nggak dikeluarin? Emang ada yang ngasih tahu ke Umi? Ada keamanan. Ya orang tuanya nggak tahu meren. Coba kalau orang tuanya langsung ngomong ke Umi. Kalau orang tua teman nenek. Nenek, mama nama jarak. Oh pantesan, berarti si Pajar udah tahu bahwa dia orang tuanya nggak ada. Yang tinggi yang tadi yang pas lagi Dika ayah mama ayah datang dia mandi ya, bukan? Yang mana sih? Yang kebong 3 berokan. Yang kebong 3. Bukan, dia suka main di kebong 3. Oh mainnya di kebong 3. Tapi dia di kebong 4 yang tukang bulinya. Berarti yang pernah dibully sama si Pajar siapa aja? Randika? Nggak tahu, nggak ada budi, diancam doang. Cuma diancam doang. Banyak, si Dodo, si Rista. Diancamnya gimana? Ada. Diancam gimana? Benang si aku aing. Benang siak waing badegong gitu. Berarti Dika Kayak benang dikata ngomong. Jar mana yang kurang malam budak sih? Karena ya budak pacaran. Mana kayak benang di orang. terus Dika ngomong atuh. Diam aja. Langsung diem. Kan sekelas sama Dika, seumuran sama Dika, masa Dika Gede. yang gede dia kan seumuran kelas 1 kan. Udah Kamang Abu aja. Udah Dika pernah nggak curhat sama Kamang Abu? Sama Abu lawan. Lawan weh. Pang omongan kan gitu. Si Pajar sieun tuh ke Bang Abu apa Bang Abu nah sieun? Pas taparukan kalau ditonjokin. Tonjokin siapa? Sepajar, si Arya, si Dianto. Pernah ditonjokin Di kobong atas. sama Bang Abu? Sama teman-temannya? Cedik mana? Tapi nggak kapok. Jadi ngelampiasinnya ke teman-temannya dia yang satu kobong gitu. Ya jadi sekarang gimana? Dika udah nanggung, sekarang mah terusin aja sekolahnya, udah mau naik ke kelas 2, terus naik ke kelas 3. Kalau udah kelas 3 sih terserah Dika mau diterusin kemana, mau di situ, mau keluar pondok terserah. Sekarang mah kan namanya juga dunia pesantren pasti ada bully-bulian, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang nyaman nggak nyaman. Adanya di diri Dika. Dikanya harus sabar. Dika enak sama Umi, keluarga dari Mama, Teh Uwi, Ababan, Asep pada kenal ke Umi gampang. Terus di senior ada Mang Abu. Di luar kalau ada kasus apa-apa, kalau yang membahayakan ada A Andri, kakak sepupu Randika, polisi.
tenang aja, nggak usah takut, aman. Makanya kalau misalkan si Pajar cuma nyuruhnya cuma sekedar Dika isi sap, ya udah isi aja sap, nggak apa-apa. Itu mah normal-normal aja. Yang penting masih di atas normal. Kecuali kalau misalkan Dika disuruh nyuri, baru jangan, nggak mau. Misalkan dia marah, baru nanti orang tua bilang, ngerti? Ngerti nggak maksud ayah? Jadi Nanti langsung nyopet. Nyopetan di kobong. saha Aja. nyopet apa? Tinggi sekali. Nyopet di lemari anak-anak kobong. Dika tahu apa Dika cuman kayak kata orang? Sekali. Tadi orang dekat pos Pajar. Tadi orang dekat pos Pajar. Apa? Tadi orang dekat pos Pajar. Kusi Pajar. Dika yang pernah barang-barang yang hilang yang diambil sama si Pajar apa aja? Kelas nama Jomo. Buklas sama Mang Jomo diambilnya. Pajar mah nggak pernah. Tapi Dika punya sahabatnya di situ yang akrab sama Dika siapa aja? Si Farhan, si Adam, si Kiki, si Gaska. Nah itu ada banyak temen. Mereka pernah juga dibully juga sama si Pajar. Nggak pernah. Kan bisa wae. Batur di kobong sareng nanti kan masjid tidak wae. Ya tuh kenapa Dika misah wae sama teman-teman? Naik ini. Kan bisa. Kan bisa yang udah kobong ada di masjid, dikasih di masjid. Jadi nanti kalau misalkan ayah nganterin si Pajar diomongin dong kok ayah. Benar. Benar, jangan diomongin. Kalau ke Mang Jomonya gimana? Cuma nggak pindah. Pindah. Naik pindah. Ya udah ntar berarti ayah tuh harus baik. Orang tuh harus baik ke siapa? Ke ketua kobongnya. Berarti ayah setiap ke kobong ayah berarti sama mama harus ngasih jatah gitu ke si Pajar. Ya makanya kata Dika ulah, tapi Dika takut. Gimana sih? Dika pengennya gimana nanti kalau ayah kunjungan setiap kintunan ke kobong harusnya gimana? Ngasih uang ke si Pajar, titipin ke kota Tobo ke ketua kobong gitu, jagain Dika gitu. Siapa sih ketua kobong sekarang, baik nggak? Ya udah nanti ayah titipin ya tuh ketua kobong. Itu masalah uang tambahan dari mama gimana, itu mau dititipin ke siapa? Apa mau pegang Dika sendiri? Nanti kalau ada yang minjem lagi kata Dika katanya nggak dibalikin 50.000, gimana sih? Janji ya. Oh, bawa cici apaleun. Terus cara gantiana. Yang geus tah wajar lah. Dika baru mondok baru ngerasain, ayah mah pernah ngerasain kayak begitu. Apalagi ayah mah jauh di Sukabumi, Dika mah deket di sini. Kalau ada apa-apa deket, telepon ayah datang. Kalau ayah di Sukabumi dulu Mbah nggak punya motor, ayah mah cuma numpang ke pesantrennya, numpang sama tetangga naik mobil kalau buntung. Kalau jajan suka dititipin sama tetangga, mama sama ibunya nggak dateng sama Mbah. Ya udah sekarang sabar aja ya. Semangat nggak? Semangat nggak? Semangat nggak? Kalau misalkan nggak semangat, ayah ngomong ke Umi nih. Besok ya, kalau misalkan ayah ke Umi, ayah ceritain semuanya, ayah kasih tahu rekaman Dika gimana. Apa itu gede-gede kayak begitu maksudnya? Ngomong ke Wasep, mungkin ngomong ke Wasep atau Wi.
Asep. Tapi kata si Dika takut ditambah dibully cenah. Soalnya nggak pernah diomongan kos jomun nggak pernah digebugan ge si pajar eta teh tetep nu aya malah makin dendam ka jelema anu ngaduna gitu. Si Dika na lieur tapi berangan tapi di aek eta ulah kumaha sih lieur kan jadina. Tapi keluarga budak eta. Nya yeuna mun eueuh bukti mah kan anu kos itu mah cuma sekedar ngomong cuma ditonjok-tonjok mah eueuh luka-luka mah da percuma. Kudu aya heula nu luka budakna, kudu aya nu ieu karak. Cuma sekedar pernah ditonjok bukti nu kos itu mah kecuali mana nu ngarekam. Kalau ada Kalau HP iya misalkan ini mah contohnya yang bukti yang kuat kalau misalkan dia tuh keluar dari pesantren tuh kalau ada bukti rekaman terus ada bukti luka-luka misalkan berdarah misalkan sampai berdarah dipukulin nah itu bisa tuh dikeluarin kayak begitu ya udah bentar lagi juga Dika senior yang sabar ya yang sabar ya semangat Dika mau pulang ke pesantren kapan besok apa Senin apa besok Senin pagi berarti ya sekolah enggak Senin sore nanti bawa semen sesak meren mana nggak bosan enggak itu kan disitu diizinnya cuma 2 hari doang karena sakit. oh gitu ya udah ya sekarang mah Dika yang penting sehat dulu ya jangan pikirin apa-apa pokoknya kalau ada apa-apa plongin aja ceritain aja curhatin aja Ayah kayak pernah ngalamin kayak Dika yang sabar aja intinya mah yang sabar kalau pesantren mah itu ujian itu segitu belum apa-apa nanti ke depannya ayah juga pernah sering dibully pokoknya mah ke depannya mudah-mudahan Dika mah jangan kayak ayah semasa kecilnya Dika mah harus senang Dika mah banyak yang suka ya nah udah sekarang istirahat udah minum obat belum minum obat dulu belum minum obat katanya nih Dika nih ya udah kamu yang sehat ya nanti Senin pulang ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.